Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah, di antaranya kita bisa hadir di masjid yang penuh berkah ini, di majlis subuh yang berkah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari amal-amal saleh, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pada amal-amal saleh yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, awalan pertama-tama menerima amanah dari Ustaz Sobirin untuk menggantikan sementara karena beliau berhalangan. Ma'asyiral hadirin, jamaah masjid Fastabiqul khairat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah berkumpulnya kita di majlis ilmu untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan kajian ilmu. Makanya di antara sebab-sebab diampunkannya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menghadiri majlis ilmu. Sebagaimana sebuah riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikatnya untuk mencari halaqat dzikir, untuk mencari kelompok-kelompok atau orang yang duduk sedang berzikir, sedang mengingat Allah, sedang mengkaji ilmu, sedang berselawat. Maka malaikat-malaikat yang ditugaskan tersebut turun ke bumi. Kemudian apabila mereka mendapati sebuah majlis ilmu, maka malaikat tersebut menyerukan kepada malaikat-malaikat yang lainnya agar hadir juga di majlis ilmu tersebut. Sampai kapan? Sampai selesai dari majlis ilmu. Akhirnya setelah selesai malaikat-malaikat tersebut dari majlis, lalu mereka naik lagi ke langit untuk memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu Allah mengatakan, "Dari mana kalian datang?" Maka malaikat mengatakan, "Kami datang dari hamba-hamba-Mu ya Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Apa yang sedang hamba-Hambaku lakukan?" Maka malaikat menjawab, "Mereka sedang bertasbih kepadamu, mereka sedang berzikir mengingat kamu ya Allah." Maka Allah mengatakan lagi kepada malaikat, "Apa yang mereka inginkan dari hamba-Hambaku tersebut?" Malaikat menjawab, "Mereka menginginkan surgamu ya Allah."
Apakah mereka pernah melihat surgaku? Kata Allah. Tidak ya Allah. Bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku tersebut melihat surgaku? Kalau seandainya hamba-hambamu melihat surgamu ya Allah, mereka akan taat lagi beribadah kepadamu dan semangat lagi untuk menjalankan ibadah-ibadah kepadamu ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka takutkan? Maka malaikat menjawab, mereka takut kepadamu nerakamu ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka mereka pernah melihat nerakaku? Kata Allah. Tidak ya Allah. Bagaimana kalau seandainya hamba-hambaku tersebut melihat nerakaku? Maka malaikat menjawab, kalau seandainya hamba-hambamu melihat nerakamu ya Allah, maka mereka tidak akan bermaksiat, berani untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kepadamu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, ushidu ya malaikati anni kad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikatku, anni sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Ya, hadir kita di majlis seperti ini, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kelanjutan dari riwayat tersebut, hadis tersebut, ada seseorang dia tidak ada niat, cuma ingin ada keperluan, ada hajat pada orang yang hadir di majlis tersebut. Maka dia duduk sebentar, kemudian malaikat pun bertanya, ya Allah, apakah orang tersebut mendapatkan ampunan juga ya Allah? Maka Allah pun mengatakan, walahu kad ghafartulah. Dia juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dia tidak ada niat mendapatkan ampunan. Apalagi kalau seandainya kita memang benar-benar berniat untuk hadir di majlis ilmu, maka sesungguhnya insya-Allah dapat dipastikan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jangankan hal-hal seperti itu, kita hadir saja, sekedar hadir, walaupun kita tidak paham, ya, walaupun kita tidak paham tentang kajiannya, tentang apa masalahnya, tentang apa yang dibicarakan, ya, tentang apa yang dibahas, maka ulama Abu Laith mengatakan kalau kita hadir di majlis ilmu, kemudian kita tidak paham dari majlis tersebut, nala karamat, maka dia mendapatkan beberapa kemuliaan, ya, mendapatkan beberapa kemuliaan. Ini orang yang tidak paham, apalagi seandainya dia paham dari majlis tersebut, maka mendapatkan beberapa kemuliaan. Di antaranya kemuliaan yaitu nuzul rahmah ala tilkal halaqah, akan diturunkan rahmat kepadanya apabila dia hadir di majlis tersebut. Ya, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di majlis tersebut. Maka dia juga mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat kita hadir di majlis ilmu. Di antaranya juga habsuhu anid dzunub. Ya, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari yang pertama tadi. Kemudian juga yuktabu lahu ta'ah madama mustami'an, akan ditulis bagi dia ketaatan selama dia mendengar atau hadir di majlis tersebut. Ya. Jadi banyak sekali kemuliaan, banyak sekali yang Allah berikan bagi orang yang hadir atau orang yang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Pada satu ketika Sayyidina Abu Hurairah pergi ke pasar. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar, kenapa kalian berkumpul di tempat ini? Kamu lihat di sana itu ada warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan. Maka para sahabat yang ada di pasar mengatakan, di mana itu wahai Abu Hurairah? Di sana, di dalam masjid.
Akhirnya mereka pun bergegas pergi ke masjid. Setelah pergi beberapa saat, kemudian kembali lagi kepada Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, qad ataina masjid lam nara fihi syai'an. Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid dan kami tidak mendapatkan warisan-warisan Nabi itu dibagikan di dalam masjid seperti yang kau katakan. Maka Abu Hurairah mengatakan, apa saja yang kamu lihat di masjid tersebut? Ya, di dalam masjid kami melihat suatu kelompok mereka sedang mengaji, sedang membaca Al-Quran. Kami melihat satu kelompok sedang mengkaji halal dan haram, tentang mengkaji ilmu. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Dzaka mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya. Karena aku pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma." Sesungguhnya para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham wala dinar, artinya tidak pernah mewariskan harta benda atau perniagaan yang lainnya. Wa innama warathul ilm, hanya saja para nabi-nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil anugerah bagian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tentang ilmu. Ya. Sangat bersyukur kita diberi taufik oleh Allah bisa hadir di majlis ilmu. Ya. Kemudian banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang hadir di majlis ilmu, dan di antaranya juga di antara sebab-sebab kita hadir di majlis ilmu yaitu akan selamat dari fitnah, ya, akan selamat dari fitnah, selamat dunia akhirat, diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman, ya, fitnah akhir zaman. Ya, kita lihat apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat sekarang itu banyak hal-hal yang terjadi, ya, banyak hal-hal yang kita saksikan, ya, itu semua sudah akhir zaman, ya, zamannya fitnah. Maka Imam Ghazali mengatakan, la yaslam hina idzal minal fitan illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan selamat seseorang dari fitnah yang sangat ganas pada masa itu kecuali orang yang dihidupkan hatinya dengan cahaya ilmu. Kita senang ilmu, kita senang majlis ilmu, kita senang hadir di majlis ilmu, insyaallah Allah akan selamatkan kita dunia dan akhirat, dan Allah akan lindungi kita dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, alum kita tidak bisa lepas dari namanya fitnah, dari mana namanya ujian. Ya, akhir zaman. Ya, di mana-mana ada kita dapat fitnah. Ya, seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nas zamanun la yaslam li dini dinu illa yafirruna min syahik ila syahik wa min juhrin ila juhrin kasala bi ashbalihi. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah bersabda, akan datang suatu zaman yang zaman tersebut seseorang tidak akan terlepas dari fitnah, ya, dari fitnah pada masa itu, kecuali saking ganasnya, saking dahsyatnya fitnah pada saat itu, kecuali dia berlari dari gunung yang satu ke gunung yang lain. Dia berlari dari gua yang satu ke gua yang lain. Kasala bi ashbalihi, seperti berlarinya seekor binatang rubah yang sedang mengejar mangsa-mangsanya, cepat berlarinya, ya, dan fitnah tersebut terus mengejar dia. Maka kata Nabi, wahina idzin halatul uzubah, maka pada saat itu bolehlah kalian tidak melangsungkan pernikahan, artinya boleh dia menyendiri, boleh dia beruzlah. Kenapa? Yakunu fi halika zaman halakar rajul ala yadi abawi in kana lahu abawan, karena pada zaman tersebut seseorang akan diuji, akan terkena fitnah disebabkan oleh kedua orang tuanya. In kana lahu abawan, kalau seandainya dia masih mempunyai kedua orang tua. Fa in lam yakun abawan halaka ala zaujati wa waladi, kalau dia tidak punya kedua orang tua, maka fitnah atau ujian tersebut disebabkan oleh anak dan istrinya.
Fa in lam yakun zaujatan wala walad halaka 'ala yadil aqarib wal jiran. Kalau dia tidak punya anak dan isteri, maka ujian atau fitnah tersebut disebabkan oleh saudara dan tetangganya. Jadi tidak bisa, semua hal-hal tersebut telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman tersebut, makanya dengan seperti ini kita hadir di majlis ilmu ini, insya-Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita hadir di majlis ilmu, ya. Jadi merupakan suatu kemuliaan, merupakan suatu keutamaan yang besar hadir di majlis ilmu. Kemudian di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sampainya kita di bulan Muharram, ya. Ini sekarang ini pada saat ini juga bertepatan dengan sebelum Muharram. Mungkin juga ada yang sebelum Muharramnya besok, ya. Kalau dimulai hari Selasa, berarti sebelum Muharramnya hari Asyuranya hari ini. Tapi kalau dia mulai awal Muharramnya hari Rabu, berarti hari Asyuranya sebelum Muharramnya hari Jumat besok, ya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang kita lakukan di hari ke-10 dari bulan Muharram, hari Asyura, ya. Kita alhamdulillah masuk di bulan Asyura, masuk di bulan Muharram, yang mana kemarin dari awal, yaitu awal dari masuk di bulan Muharram, kita baca doa awal tahun, ya. Di antara dari doa awal tahun itu kan kita minta nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliyai. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah al-ismah, minta jaga diri ini dari syaitan-syaitan dan pengikut-pengikut syaitan. Minta jaga diri kita dari syaitan dan prajurit-prajurit, ya, prajurit syaitan, pengikut syaitan dan bisikan-bisikan syaitan, godaan-godaan syaitan. Ya, memohon kepada Allah agar diri kita ini diselamatkan. Ya, kita manusia, ya, tidak bakal selamat, ya, tidak bakal lepas dari godaan yang namanya syaitan, hawa nafsu, kemudian dunia. Ya, itu kan musuh-musuh manusia, Bani Adam. Syaitan, hawa nafsu, sama dunia. Itu musuh Bani Adam, manusia. Makanya di antara doa yang kemarin kita doa di awal tahun, nas'alukal ismata fihi minasyaitan wa awliyai, minasyaitan wa junudi. Minta memohon kepadamu ya Allah agar diri kami ini dijaga dari syaitan dan prajurit pengikut-pengikut syaitan. Kemudian di antara doanya lagi, wal auna ala hadhihi nafsi al ammara bisu. Ya, minta memohon kepadamu ya Allah agar diberi pertolongan, dijaga diri kami ini dari hawa nafsu yang menyerukan, hawa nafsu tersebut yang menyerukan diri kita untuk keburukan, ya, untuk keburukan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada aduwika allati baina janbaik, ya, nafsuka allati baina janbaik. Kata Nabi, ada aduwika, musuh bebuyutan kamu itu adalah nafsuka allati baina janbaik, hawa nafsu kamu yang ada di antara dua bahu kamu, ya. Itu musuh bebuyutan kita. Jadi jangan kita merasa aman dari namanya hawa nafsu. Pasti semuanya manusia ada digoda, baik itu dari syaitan maupun dari hawa nafsunya. Makanya seorang ulama di dalam syairnya mengatakan, tawaqqa nafsaka la ta'man ghawailaha fa nafsu akhbas min sab'ina syaitana. Tawaqqa nafsaka, jaga diri kamu dari namanya hawa nafsu. La ta'man ghawailaha, kamu tidak akan merasa aman, jangan kamu merasa aman dari tipu daya, dari hal-hal yang bersifat hawa nafsu. Kenapa? Fan nafsu akhbas min sab'ina syaitana. Karena hawa nafsu itu lebih jelek, lebih keji, ya, lebih besar godaannya daripada 70 syaitan.
Satu hawa nafsu bandingannya 70 syaitan. Ya. Itu apa hal-hal yang harus kita perhatikan. Makanya kita minta doa mudah-mudahan dijaga oleh Allah dari segala hawa nafsu yang menyerukan keburukan. Ya. Al khair kullu khair fi mukhalafatin nafas. Wa syarr kullu syarr fi mutaba'atin nafas. Kata ulama, kebaikan dari segala kebaikan adalah kalau seandainya kita selalu bisa menjaga hawa nafsu kita. Tapi keburukan, segala keburukan kalau seandainya kita selalu mengikuti hawa nafsu, ikut ya, baik yang buruk diikuti hawa nafsunya. Maka orang seperti inilah orang yang celaka, wal iyadzubillah. Oleh karena itu, orang yang bahagia, orang yang selamat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Jangankan seperti kita yang biasa-biasa, kadang-kadang orang yang punya ilmu, orang yang alim itu juga bisa tergoda dengan hawa nafsunya. Makanya ada ulama mengatakan qatratun minal hawa yufsidu bahran minal ilm. Ya, setetes sedikit dari hawa nafsu itu bisa menghilangkan bahran minal ilm, bisa menghilangkan lautan ilmu. Ya, orang punya ilmu yang banyak, punya ilmu yang udah mungkin dia udah alim, tetapi sedikit saja dia tergoda dengan hawa nafsunya, maka akan menghilangkan segala ilmunya. Ya, ilmunya itu hilang. Ya, seperti sebagaimana guru saya Habib Salim menceritakan, ada seorang alim, dia orang alim, pengikutnya banyak, muridnya banyak. Lalu orang alim ini setiap harinya dia pergi ke masjid. Nah, seperti biasa untuk sholat jamaah. Kemudian setelah itu, tak kala dia mau melaksanakan sholat, maka dia lihat dari jendela itu ada seorang wanita. Tertarik dia dengan wanita tersebut. Akhirnya setelah dia melakukan sholat, setelah selesai, kemudian dia pergi ke rumah orang tua si wanita tersebut. Lalu dia bilang, wahai orang tua, saya ingin menikahi anak kamu. Maka pada saat itu orang tuanya mengatakan, kami ini beragama Nasrani. Kami tidak akan menikahkan anak kami kecuali dengan orang yang beragama Nasrani juga. Akhirnya kata yang si alim ini, udah saya juga agama Muslim. Ya, saya tidak mau tidak bisa kalau seperti itu. Akhirnya selesai, pulanglah si alim ini. Malam harinya kepikiran dia, tergoda dia dengan hawa nafsunya. Akhirnya besoknya dia pergi lagi ke rumah si perempuan tersebut, ketemu dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya sudah bilang, saya sudah bilang syaratnya kemarin, kalau seandainya kamu ingin menikahi anak saya, kamu harus beragama Nasrani. Maka dia bilang apa? Saya siap. Saya masuk agama Nasrani dan saya akan menikah dengan putri Anda. Ya Allah, murtad dia ya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Yang pengikutnya, yang muridnya, keluarganya, ini semuanya heran. Ya, dinasihatkan tidak bisa. Tetap akhirnya terjadilah pernikahan. Maka setelah pernikahan, dia jadi murtad. Bukan hanya itu saja, perempuan ini setiap harinya dia punya pekerjaannya itu adalah yar al khanazir. Dia tuh setiap harinya mengembala babi. Jadi sekarang kerjaannya itu ya lakukan sama suaminya. Waliyadzubillah. Ya, akhirnya udah, setelah itu dia mengambil pekerjaan. Ini keluarganya, pengikutnya, ini bagaimana ini syekh kita ini, bagaimana guru kita ini, ya kenapa bisa begini. Akhirnya sepakat mereka itu berkumpul, nanti kita berkumpul pada malam hari, ya habis sholat tahajud kita sama-sama baca yasin, baca zikir, mudah-mudahan iman guru kita ini dikembalikan lagi oleh Allah. Akhirnya setelah beberapa lama akhirnya si guru itu pun sadar
Ya, seorang alim ini sadar, kemudian dia menceraikan istrinya dan kembali lagi ke dalam agama Islam. Alhamdulillah, hidayahnya dikembalikan oleh Allah, ya, imannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslim lagi. Ya, itu sebagai contoh bagi kita. Orang yang seperti itu saja bisa terkena dari namanya hawa nafsu. Ya, makanya kita minta pertolongan di antara doa-doa awal tahun itu, mudah-mudahan dijaga dari hawa nafsu yang menyuruhkan keburukan. Ya. Kemudian di antara doa-doanya juga yaitu wal istighal bima yuqarribuna ilaika zulfa. Ya. Agar diri kita ini disibukkan dengan hal-hal yang baik, disibukkan dengan amal soleh yang bisa mendekatkan diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sibukkan dengan amal soleh, sibukkan dengan majlis ilmu, sibukkan dengan salat, sibukkan dengan salawat, sibukkan dengan zikir. Jangan kita nyibukkan hal-hal yang tidak penting. Ya, jangan kita sibukkan. Kita sibukkan. Ya, makanya doa itu kan kita sudah jelas, minta sibukkan diri kita ini biar agar diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berbagai macam amal soleh, banyak sekali amal soleh yang perlu kita sibukkan, perlu kita kerjakan. Makanya minta disibukkan diri kita amal dari hal-hal yang baik. Ya, Nabi SAW mengatakan min husnil Islam al-mar'i tarku malayani. Di antara baiknya agama seseorang adalah tarku malayani, meninggalkan hal-hal yang tidak penting bagi dia. Yang tidak penting bagi dia ditinggalkan. Ya. Kemudian di antara keistimewaan bulan Muharram adalah ada namanya hari Ashura. Hari Ashura. Kenapa hari Ashura itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu sahabat bertanya, kenapa hari Ashura dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lainnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan hari Ashura, ya, khalaqallah al-arda was samawat yauma Ashura. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi di hari Ashura. Wa khalaqal bihar yauma Ashura. Allah menciptakan laut-lautan di bumi ini hari Ashura. Wa khalaqal jibal yauma Ashura. Allah menciptakan gunung-gunung yang di muka bumi ini yang ada semuanya di hari Ashura. Kemudian wa khalaqa Hawa wa khalaqa Adam, Allah menciptakan Nabi Adam, menciptakan Siti Hawa di hari Ashura. Kemudian Allah menerima taubatnya, ya, menerima taubatnya Nabi Adam di hari Ashura. Kemudian Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan itu di hari Ashura. Ya, banyak sekali kejadian. Allah selamatkan Nabi Musa di hari Ashura. Allah lahirkan, ya, Nabi Ibrahim dilahirkan di hari Ashura. Jadi banyak kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari Ashura, makanya Allah memuliakan hari Ashura. Apa saja yang harus kita lakukan di hari Ashura? Di antaranya yaitu berpuasa. Ya, puasa di hari Ashura sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-siyam yaum Ashura yukaffiru sanatil madiyah." Bahwasanya berpuasa di hari Ashura akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita puasa di hari Ashura. Insyaallah ini sekarang ini, ya, hari ini di hari Ashura. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika datang ke kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi melihat orang Yahudi itu tidak makan, tidak minum. Maka Nabi bertanya kepada mereka, ya, mata sumuna, ya, agungkan selamatnya Nabi Musa, maka kami berpuasa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, nahnu ahakku bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak, kami ini lebih aula daripada untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi memerintahkan kita
untuk berpuasa. Ya, jadi kita di hari ini berpuasa. Kalau bisa puasanya itu 2 hari, hari Tasyu'a sama Asyura. Artinya hari ke-9 Muharram dan hari ke-10 Muharram. Ya, hari Tasyu'a sama Asyura, atau hari ke-10 sama 11. Karena apa? Untuk tidak sama, biar tidak sama orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kan puasa di hari Asyura saja. Agar kita tidak sama dia, maka Rasulullah memerintahkan puasanya itu kalau bisa 2 hari. Ya, himma dia 9, 10 atau 10 sama 11. Ya, jadi kita puasa 2 hari. Nah, itu yang diantaranya yang dianjurkan di hari Asyura berpuasa. Kemudian yang kedua, at-tawsi' 'alal iyal, memberikan rezeki yang lebih, atau memberikan tausi' 'alal iyal, memberikan rezeki yang lebih kepada keluarga, kepada yang ditanggungnya. Ya, anak, istri, misalkan ada yang ditanggungnya, keluarga dia, misalkan yang ditanggungnya orang tuanya dia, maka diberi di hari Asyura kasih yang lebih. Ya, yang biasanya ngasih anaknya 1.000, mungkin di hari Asyura kasih berapa, 5.000 kah? Nah, itu ada keberkahan sendiri di hari Asyura. Nabi SAW mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu rizqahu sa'iru sanati, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meluaskan rezekinya ya di hari Asyura untuk keluarganya, maka Allah akan luaskan rezekinya sepanjang setahun. Sepanjang tahun itu Allah luaskan rezekinya. Maka Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, wa qad jarabnahu 50 sana fawajadnahu dzalik. Aku telah mengamalkan hadis ini selama 50 tahun, dan aku mendapatkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rezekiku tidak terputus-putus. Artinya rezekinya itu diberi lebih oleh Allah Subhanahu wa taala berkat dia mengamalkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu rizqahu sa'iru sanati. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian di antaranya juga yang dianjurkan di hari Asyura yaitu silaturahmi, ya, silaturahmi. Kemudian dianjurkan juga adalah sedekah. Sedekah baik itu untuk orang-orang fuqara wal masakin atau orang-orang muhtajin, ya, orang-orang yang memerlukan bantuan dia, orang-orang yang tidak mampu, itu juga dianjurkan, disunnahkan di hari Asyura. Apalagi yang dianjurkan al-ightisal, mandi di hari Asyura, mandi sunnah di hari Asyura, itu juga dianjurkan di hari Asyura. Kemudian apalagi al-iktihal, pakai celak, ya, biasa pakai celak di hari Asyura, ya. Kemudian wa ziyarat alim, ziarah orang alim, ya, ziarah orang alim, berkasih hadiah, kasih berikan kepada orang alim, ya. Kemudian apalagi yang dianjurkan yaitu ayyadatu marid, jenguk orang sakit, ya, jenguk orang sakit. Ada yang sakit kita jenguk, itu di antaranya yang dilakukan di hari Asyura, ya. Kemudian masfura sel yatim, ini biasanya menyantun anak yatim, yaitu dengan mengusap kepala anak yatim, ya. Habis diberikan hadiah nanti diusap kepalanya. Yatim itu adalah orang yang ditinggal orang tuanya, seseorang anak yang ditinggal orang tuanya, ya, khususnya ayahnya. Kemudian dia belum balik, itu namanya yatim. Kalau udah besar, ya itu bukan yatim lagi, ya. Jadi dia masih kecil, belum balik, itu dikatakan yatim, ya, itu dikatakan yatim. Sunnah kita mengusap kepala anak yatim di hari Asyura. Kemudian wa taqlimul adfar, potong kuku. Hari ini hari Kamis, bertepatan hari Kamis, ini sunnah. Kamis, Senin, Jumat,
Itu kan hari-hari yang disunahkan untuk potong kuku. Bertepatan hari ini hari Kamis. Maka kita potong kuku untuk mengambil keberkahan di hari Asyura. Kemudian qiraah surat Al-Ikhlas alaf marrah. Baca surat Qul Huwallahu Ahad 1000 kali. Enggak mesti satu waktu kita baca. Misalkan satu waktu ini sampai 1000 kali kita baca. Kita cicil. Habis subuh ni 100, 200. Nanti habis duha 200. Sebelum duhur 200. Habis duhur 200. Sebelum asar 200. InsyaAllah selesai. Ya. Kalau satu waktu kita baca sampai 1000, kalau bisa baca, tak apa-apa. Tapi lama kan, sampai 1000 itu, kita cicil. Ya, agar kita bisa mengambil keberkahan di hari Asyura. Ya, 1000 kali. Baca 1000. Tak bisa 1000, 100. Baca 100 ya, tak apa-apa. Ya, sekarang kita kan minta yang ringan-ringan ya. Mau baca 100, bodol. Baca 100, tak apa-apa. Ya, ini tentang surat Ikhlas. Pernah sahabat dia solat sama sahabat yang lainnya. Jadi setiap solat ni dia setiap rakaat baca Qul Huwallahu Ahad. Rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Setiap solat baca Qul Huwallahu Ahad. Maka yang lainnya protes, "Wahai fulan, imam, surah di Al-Quran tu banyak sekali. Ngapa kau ente ni baca surat Al-Ikhlas semua? Terus setiap solat baca surat Ikhlas." Maka dia bilang, "Inni uhibbuha." Ana ini suka dengan surat Al-Ikhlas, makanya ana baca terus. Ya udah ini aja, kalau seandainya kamu tidak senang saya jadi imam, maka saya akan mundur dan gantikan yang lain. Ya, dan sahabat-sahabat jamaah solat ini dia bilang, "Enggak mau, tetap kamu aja yang imam." Karena suaranya yang paling bagus. Bacaan yang paling bagus dia. Akhirnya enggak puas dia, lalu mengadulah sahabat-sahabat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun bilang kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, imam kami ini dia setiap solat baca Qul Huwallahu Ahad, enggak baca surah yang lain." Maka Rasulullah pun bertanya kepada dia, "Wahai fulan, kenapa setiap kamu solat itu kamu baca surat Al-Ikhlas terus, baca Qul Huwallahu Ahad terus?" Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, inni uhibbuha." Wahai Rasulullah, aku itu suka senang kepada surat Al-Ikhlas. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintanya kamu kepada surat Al-Ikhlas maka akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Dapat doa langsung dia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu surat Al-Ikhlas. Ya, baca 1000 kali. Dicicil, tak apa, insyaallah bisa sampai 1000. Ya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan di hari Asyura. Puasa yang penting itu yang hadis yang datang sahih dari Nabi itu ada 2. Yang pertama puasa, yang kedua tausi' alal iyal, memberikan nafkah lebih kepada keluarganya. Ya, nafkah lebih kepada anak dan istri diberikan. Itu hadis yang sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selebihnya itu hadis juga, tetapi ada yang mengatakan hadis dhaif. Ya, tapi kok kita amalkan tak apa-apa. Kita amalkan yang mandinya, pakai celaknya, kemudian silaturahminya dan lain sebagainya itu kita amalkan karena hal itu adalah hal yang baik. Ya, kita kalau kita lakukan maka kita mendapatkan keberkahan di hari Asyura. Ya. Jadi itulah hal-hal yang harus kita perhatikan di hari Asyura. Maka ada satu lagi, yaitu ada cerita seorang Qadhi, hakim lah istilahnya kalau zaman kita sekarang ni hakim. Hakim dia ni orang Muslim, Qadhi orang Muslim dan dia kaya. Ya, seorang hakim kaya, hakim pasti kaya. Jadi datanglah orang miskin kepada dia. Yang si miskin ini dia tidak punya apa-apa dan dia minta pertolongan kepada si hakim. Datang dia, "Wahai hakim, saya ini tidak punya apa-apa dan saya hidup dengan keluarga saya. Saya sekarang membutuhkan beberapa makanan untuk saya dan keluarga saya.
Dia bilang, saya ini sangat miskin. Kata si miskin tersebut, ya, apa yang kamu perlukan? Saya perlukan 2 gandum, kemudian 2 daging dan uang 2 dirham. Akhirnya dia bilang, si hakim bilang, nanti habis zuhur kamu datang. Ditunggu sama dia habis zuhur, tak ada dikasih si hakim. Ketemu sama hakim, nanti ya habis asar kamu datang. Habis asar dia datang, tak ada, gak diberikan lagi. Kesal dia, kesal kan? Akhirnya udahlah. Kebetulan tetangga dia ini orang Nasrani. Lalu dia bilang, wahai fulan, ada apa kau nih? Kenapa kan? Saya ini lagi butuh keperluan. Saya ini sangat miskin. Ya, saya akan berikan kamu kalau mau berikan beberapa kepada saya beberapa keperluan, insya Allah saya akan doakan kamu berkat hari ini. Ya, saya akan berikan kamu berkat hari ini. Akhirnya dia tanya, memangnya hari ini hari apa? Kata orang Nasrani. Hari ini adalah hari Ashura. Disebutkannya dia tentang kemuliaan, tentang keutamaan hari Ashura. Akhirnya dia bilang, udah, kamu perlu apa? Saya perlu hanya 2 gandum, kemudian 2 daging, kemudian 2 dirham. Ya. Akhirnya dia bilang sama dia, udah, saya berikan kamu 10 gandum, 10 daging, kemudian dan uang 10 dirham. Dapat lebih dia dari keperluan yang dia perlukan. Balik dia. Si hakim ini, yang tadinya ini, si hakim, dia ini mimpi malamnya. Mimpi seperti ada istana yang megah. Kemudian dalam mimpinya si hakim ini bilang, ini istana ini punya siapa? Maka ada suara yang mengatakan, ini sebenarnya buat kamu. Ini sebenarnya milik kamu. Karena kamu itu menolak untuk memberikan santunan, untuk memberikan pertolongan kepada si miskin tadi, maka istana ini sekarang diberikan kepada Nasrani. Kaget dia. Besok pagi dia bangun langsung cari dia orang Nasrani itu. Cari Nasrani, lalu dapat dia. Akhirnya dia bilang, wahai Nasrani, saya akan beli uang sedekah kamu yang kamu sedekahkan kepada si miskin itu. Dia bilang, yang si hakim bilang, saya akan beli dengan 100 kali lipat. Akhirnya dia bilang, enggak bisa. Kullu makbulun ghalin, setiap amal yang diterima itu harganya mahal sekali, kata orang Nasrani. Ya, kamu kan agama Nasrani, bagaimana kamu bisa mendapatkan pahala seperti orang Muslim? Ya, saya agama Nasrani, tapi sekarang saya masuk Islam dan saya bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berkat hari Ashura dia syahadat masuk Islam. Ya, dan mendapatkan apa yang seperti yang didapatkan yang dimimpikan oleh si hakim tersebut. Walaupun diganti, kata dia orang Nasrani, walaupun kamu ganti semuanya, ganti dengan beberapa kali lipat, bahkan istana yang kamu lihat pun tidak bisa digantikan dengan apa yang saya dapatkan dari saya memberikan sumbangan kepada si miskin tadi. Ya, si miskin itu. Jadi mendapatkan kemuliaan si Nasrani tersebut berkat hari Ashura. Jadi itulah apa yang harus kita perhatikan di hari-hari Ashura ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di majlis ilmu ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat urusan akhirat kita, semuanya dilancarkan diancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah mu'azzama wa sabil matani wal Qur'anil azim an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'san wa dar innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maulah wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasr wa bil faraji dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.